Halo pemirsa, apa kabar? Saya harap pemirsa di rumah senantiasa baik selalu dan semangat selalu, seperti itu. Ya, senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tentunya Expose kita kali ini berbeda pemirsa, biasanya kita berada di Studio Batik Kota Pekalongan. Sekarang kita berada di Hotel Khas Kota Pekalongan, luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk Hotel Khas Kota Pekalongan yang sudah menyediakan kami ruang serta tempat untuk diskusi mengenai hal yang sangat menarik pemirsa hari ini, yaitu tentang gempur rokok ilegal. Kalau kita ngomongin soal rokok ilegal ini pasti banyak terlintas pertanyaan seperti itu. Karena rokok ilegal merupakan masalah yang sangat genting yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali pada wilayah Jawa Tengah. Maka dari itu dalam memerangi rokok ilegal, pemerintah tentunya mengadakan sebuah sosialisasi, edukasi untuk mengenai rokok ilegal ini. Lalu bagaimana sih rokok ilegal itu? Dampak serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah setempat serta instansi terkait untuk menanggapi kasus ini? Ya pemirsa, kita akan bersama-sama menyimak pembahasan yang sangat menarik hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak, selamat datang. Selamat siang. Selamat datang dan selamat siang ya. Selamat siang. Ya luar biasa. Pemirsa, di sebelah saya ini ada dari pemeriksa Bea Cukai ahli pertama yaitu Pak Bambang Kristiawan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, baik. Bagaimana Pak Bambang Kristiawan? Kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih baik ya. Iya, jadi Pak Bambang Kristiawan ini datang jauh-jauh dari Tegal ya Pak ya? Dari Tegal. Iya, ke sini ke Kota Pekalongan tentunya. Bagaimana tadi perjalanan selama menuju ke Hotel Khas Kota Pekalongan? Ya, alhamdulillah kalau sekarang dari Tegal ke Pekalongan kan sudah ada tol ya. Iya. Yus, jadi sudah nyaman sekarang. Sudah nyaman. 1 jam sudah sampai. Wah, luar biasa, berarti aman terkendali ya Pak? Aman terkendali. Baik Pak Bambang, luar biasa. Sepertinya muda ya, seperti saya. Oke baik, selain ada Pak Bambang ini juga kita kedatangan yaitu Kepala Diskominfo Pak Arief Karyadi SOS maaf. Iya, Pak Arief bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya Pak Arief ya, ini luar biasa. Ayo akhirnya bertemu dengan Pak Arief di diskusi ini Pak. Iya Mbak. Iya, tadi perjalanan menuju ke sini bagaimana Pak Arief? Alhamdulillah lancar Mbak. Lancar ya? Meskipun ada kereta tadi tapi alhamdulillah lancar. Baik, luar biasa ya Pak Arief ya. Tetap semangat ya Pak ya. Siap. Siap. Begitupun juga Pak Bambang ya hari ini ya. Pasti. Pasti, baik, luar biasa. Dan tentunya nanti ada satu narasumber yang sangat luar biasa pemirsa. Nanti kita akan nantikan kehadirannya seperti itu ya. Oke baik, untuk Pak Bambang kita membicarakan rokok ilegal. Nah, sebagai dari instansi Bea Cukai menanggapi kasus rokok ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama di wilayah Tegal, ini seperti apa? Dipersilakan Pak Bambang. Iya, kalau kita bicara rokok ilegal ya, nampaknya memang meskipun persentasenya dari tahun ke tahun peredarannya itu semakin turun, tapi sulit untuk membuatnya menjadi zero, benar-benar zero itu sangat sulit ya, karena demand atau permintaan itu masih ada gitu. Nah ini kami dari Bea Cukai Tegal tak henti-hentinya ya bekerja sama bersinergi termasuk dengan pemerintah kota, pemerintah daerah untuk bersama-sama menggempur rokok ilegal. Tagline-nya sekarang gempur rokok ilegal. Kalau 2 tahun yang lalu tagline-nya masih stop rokok ilegal gitu. Di stop masih nggak berhenti juga ya kita gempur gitu. Baik, luar biasa. Jadi sekarang ada perubahan tagline seperti itu ya Pak Bambang ya. Betul. Jadi yang tadinya stop rokok ilegal sekarang jadi gempur rokok ilegal. Luar biasa ini. Untuk Pak Arief sendiri menanggapi kasus rokok ilegal yang mungkin masuk ke wilayah kita akhirnya ini Pak di Kota Pekalongan. Seperti apa Kepala Diskominfo melihat fenomena ini? Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak. Memang ini posisi yang sulit sekali ya. Artinya
ketika masyarakat dihadapkan dengan sebuah pilihan, mereka punya kebiasaan merokok, tapi di sisi lain posisi ekonomi sulit, untuk bisa melaksanakan kebiasaannya itu dia tentu mencari yang lebih murah. Tapi sebetulnya ada sih pilihan lain, rokok Tingway itu dia beli tembakau sendiri, beli bahan-bahan sendiri, dia melinting sendiri. Memang itu tantangan terberat dari pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa demand-nya itu masih sangat besar. Jadi kalau untuk zero rokok ilegal, meskipun ya nyun sewu di Kota Pekalongan razia juga kita rutin, dari Satpol PP dan gabungan sudah rutin. Kemudian sosialisasi lewat medsos atau temu muka juga kita lakukan. Cuman ya itu kembali ke pasarnya, kalau masih ada produsen itu tetap bikin gitu. Baik, itu tadi tanggapan ya dari Pak Arief mengenai rokok ilegal. Nah, kembali ke Pak Bambang lagi tentang rokok ilegal ini. Kita tadi bisa belum mengetahui pasti seperti itu Pak Bambang mengenai rokok ilegal. Sebenarnya apa sih definisi rokok ilegal itu? Karena ada beberapa masyarakat kita yang memang masih belum mengetahui. Iya, belum paham. Katanya ada rokok ilegal itu apakah rokok yang digunakan oleh anak-anak seperti itu atau rokok yang memang ilegal seperti itu. Iya. Ada misal di suatu tempat no smoking seperti itu, kita merokok gitu. Apakah seperti itu ya? Nah, ini makanya perlu kita mengetahui ini Pak Bambang mengenai apa itu sih rokok ilegal? Dipersilakan. Baik, Mbak siapa sih manggilnya Mbak? Mbak Ayu Sita. Mbak Ayu Sita ya, Iya. Mbak Ayu. Mungkin ini inti dari segala inti pertanyaannya di sini kali ya. Iya, ini betul. rokok ilegal itu gimana gitu. Sebenarnya yang ilegal itu rokoknya ya, barangnya, bukan kegiatannya gitu. Kalau ngerokok di tempat yang nggak semestinya itu kegiatannya gitu. Nah kalau ini kan kita rokoknya. Nah rokok ilegal sebenarnya kita definisikan sebagai rokok yang tidak sesuai ketentuan dalam hal pita cukainya. Ya, pita cukai itu adalah alat pembayaran cukai. Jadi pembayaran cukai itu bisa menggunakan dengan pita cukai, bisa dengan tunai. Nah untuk rokok itu pembayaran cukainya menggunakan pita cukai. Nah legal atau tidak legalnya sebuah rokok, itu bungkus rokok itu kita lihat dari pita cukainya gimana. Nah, berangkat dari hal ini ada 4 kategori rokok yang kita kategorikan ilegal. Yang pertama itu rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai palsu ini ilegal. Pita cukai itu setiap tahun berubah desainnya dengan tujuan supaya sulit untuk dipalsukan, tapi tetap masih ada aja tuh yang mau memalsukan pita cukai. Nah, nanti ciri-ciri pita cukai palsu itu mungkin bisa kita sambung di next. Ini kita fokus di 4 ini dulu nih, yang ilegal apa aja gitu. Nah, apa saja itu? Yang pertama tadi pita cukai palsu, yang kedua rokok yang ditempeli pita cukai bekas gitu. Jadi ada tuh toko-toko penjual rokok yang kalau jual rokok ketengan atau dapat rokok dari sales itu diminta untuk melepas pita cukainya dengan pelan-pelan supaya tidak rusak, nanti tujuannya untuk ditempelkan ke produk yang baru. Nah ini ilegal. Tujuannya sama sebenarnya, untuk menghindari pembayaran cukai. Kemudian yang ketiga adalah rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai peruntukannya gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada rokok filter sama rokok kretek, itu pita cukainya berbeda. Kalau di bahasa kita namanya SKM sama SKT, rokok yang diproduksi dengan mesin SKM, sigaret kretek mesin, dan SKT diproduksi dengan tangan. Itu tarif cukainya berbeda. Kadang-kadang perusahaan ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan menempelkan pita cukai SKT kretek ke produk yang filter, karena selisih pembayaran cukainya jauh lebih mahal yang filter. Nah ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada juga yang terakhir itu rokok yang tidak dilekati pita cukai. Nah ini udah paling jelas dan paling banyak kita tangkep di wilayah pengawasan Bea Cukai Tegal itu, rokok tidak dilekati pita cukai. Kami menyebutnya rokok polos. Atau kalau di daerah Kudus rokok bodong. Rokok ya, bodong. Itu tadi 4 ciri-ciri atau kategori rokok ilegal.
pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai tidak sesuai peruntukan, sama tidak dilekati pita cukai. Gitu. Baik, tapi rokok kelintingan itu apakah termasuk ilegal atau bagaimana? Kalau yang Pak disebutkan sama Pak Arif tadi, rokok tingwe ya, tingwe itu tidak, itu masih sah gitu, sepanjang dia dilinting untuk dikonsumsi sendiri gitu, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau sudah diperdagangkan, sudah ilegal juga itu. Sudah ilegal seperti itu ya? Betul. Oke, baik, berarti ada 4 tadi ya. Untuk ingredientsnya, bahan-bahannya, apakah berbeda dari ilegal dan legal, Pak Bambang? Kalau ingredient kayak sarimi, Pak. Sarimi ya. Baik. Saya kalau dengar kata-kata ingredient tuh jadi ingat mie instan, itu ada tulisan ingredientnya itu. Nah, kalau bahan-bahannya yang pasti ada unsur hasil tembakau, itu namanya rokok barang kena cukai, ada unsur hasil tembakonya ya, Mbak Ayu. Tapi kalau kita melihat legal atau ilegalnya sebenarnya bukan dari ingredient gitu. Walaupun dari sisi ingredient itu patut diwaspadai, karena kebanyakan kalau yang ilegal itu ingredientnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau rokok yang legal itu Mbak Ayu, dia produknya itu sudah melalui uji laboratorium. Di sana sudah diketahui kadar tarnya berapa, kadar nikotinnya berapa gitu, sehingga yang lolos nanti, yang sudah bisa dipasarkan itu yang memang dari uji laboratorium dinyatakan layak untuk dikonsumsi manusia gitu. Nah, kalau yang ilegal ini kan dia tidak pernah melewati uji laboratorium gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kadar tarnya berapa, nikotinnya berapa, karbon monoksidanya berapa. Itu kita nggak pernah tahu. Makanya itu sangat berbahaya buat kesehatan. Iya. Wah, hati-hati ya pemirsa ya. Kita harus bisa memilih seperti itu ya, untuk bagi perokok aktif maupun yang lainnya seperti itu ya. Dari ingredient juga, kalau yang ilegal itu pernah di Cirebon itu pernah ada yang mengulik gitu. Jadi rokok ilegal itu bahannya dari apa aja sih gitu. Ternyata di sana nggak cuma dari hasil tembakau, bukan dari daun tembakau saja gitu. Ada yang dibedah itu ternyata isinya daun pisang. Daun pisang? Iya, bahkan ada yang dari guntingan kertas ada juga itu. Ya, jadi ya itulah bahayanya rokok ilegal. Isinya kita nggak pernah tahu gitu. Iya, dan tentunya ini pasti akan berdampak ke kita ya sebagai masyarakat ya Pak ya. Oke, baik. Nah, lantas ini dari bea cukai. Cukai itu sendiri seperti apa ini, Pak Bambang? Cukai itu apa? Kemudian fungsi serta tanggung jawabnya untuk melakukan hal ini ya, penggempuran rokok ilegal ini seperti apa? Dipersilakan Pak Bambang. Baik, kalau cukai itu sendiri sebenarnya konsepnya sama kayak pajak ya, jadi semacam pungutan negara. Tapi logikanya dibalik. Kalau pajak itu kan hampir dikenakan terhadap semua barang. Iya. Semua barang hampir dikenakan pajak. Nggak ada nih barang yang semuanya, mulai dari yang kita pakai, yang kita konsumsi, semua dikenakan pajak. Tapi kalau cukai itu konsepnya dibalik, hampir semua barang tidak dikenakan cukai, hanya barang-barang tertentu saja. Baik, gitu. Berarti barang-barang tertentu selain rokok ada syarat-syaratnya. Oh, ada syarat-syaratnya. Bagaimana itu Pak, syarat-syaratnya? Ya, ada ketentuan barang dikenakan cukai. Yang pertama harus memenuhi syarat dia menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan dan masyarakat. Kalau nggak menimbulkan dampak negatif, nggak bisa dikenakan cukai. Yang kedua, karena dampak negatifnya itu, maka konsumsinya perlu dikendalikan. Oke, konsumsinya perlu dikendalikan. Ya, yang ketiga, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi. Yang terakhir, perlu dibebani pungutan untuk asas keseimbangan dan keadilan. Itu syaratnya. Harus memenuhi 4 syarat itu supaya bisa dikenakan cukai. Gitu. Sepanjang tidak memenuhi syarat itu tidak bisa. Baik, luar biasa sekali ya tadi penjelasan mengenai rokok ilegal seperti itu ya Pak Bambang ya. Saya ingin mengarah ke Pak Arif ini selaku Diskominfo, melihat perkembangan serta tadi yang sudah dijelaskan mengenai beberapa rokok ilegal yang masuk ke dalam kalangan kita seperti apa Pak? Secara detail mungkin, persilakan. Oke, terima kasih Pak Ayu. Memang distribusi atau peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan khususnya itu ya boleh dikatakan kucing-kucingan. Kuwi pasti karena kalau ilegal itu pasti kucing-kucingan. Sehingga
ketika kita ada operasi gabungan pun kita kadang nemunya entah di bawah meja, apa di lemari sama yang jual itu nggak di display memang, Pak. Jadi fenomena ini sebetulnya sangat memprihatinkan ya. Artinya selain dari sisi kesehatan juga sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Kemudian dari sisi pengguna itu mungkin anak-anak karena dia uangnya kurang juga ya, jadi tukune yang begitu-begitu. Seperti jadi alkohol juga seperti itu ya Pak ya? Sama ya? Ya, jadi memang ini tugas berat kita selain dari Bea Cukai, pemerintah daerah juga punya tugas yang sangat berat untuk bisa selain mengendalikan, kalau bisa ya menghentikanlah peredaran rokok ilegal ini, karena cukai itu juga salah satu sumber pendapatan negara untuk pembangunan, betul kan? Yang kedua, dampak buat masyarakat terutama untuk anak-anak juga sangat memprihatinkan. Itu aja sih. Baik, luar biasa sekali. Nah, Pak Bambang dan Pak Arief, kita akan lanjut ya obrolan kita lebih dalam lagi mengenai rokok ilegal. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan narasumber yang luar biasa di kesempatan hari ini. Ada Pak Bambang dan Pak Arief. Halo, kita bertemu kembali Pak. Ya, baru berapa menit sih jedanya, Mbak? Oh, kita ada 15 menit per segmen, tapi tidak kerasa ya. Karena mungkin pembahasannya asik seperti itu. Iya. Masih semangat ya Pak Bambang ya? Oh pasti. Pak Arief masih semangat? Pasti, oke, pasti sekali. Baik, kita masih melanjutkan lagi obrolan kita Pak Bambang dan Pak Arief mengenai rokok ilegal seperti itu ya. Dari dampak yang ditimbulkan tentang rokok ilegal ini, terutama pada kita sebagai masyarakat, sebenarnya apa saja sih Pak Bambang? Dipersilakan. Saya dulu ya. Iya. Kalau dari kami dari Bea Cukai, dampak peredaran rokok ilegal ini minimal ada 3, ada 4, saya tambahin 1. Yang pertama tentu dampak terhadap keuangan negara, penerimaan negara, karena dalam satu bungkus rokok itu perlu diketahui oleh pemirsa ada 3 pungutan dalam satu bungkus rokok itu. 1 cukai, tarifnya per batang, kemudian yang kedua ada PPN hasil tembakau, yang ketiga ada pajak rokok gitu. Nah dalam satu bungkus saja ada 3 pungutan gitu. Itu dampak untuk penerimaan negara sangat luar biasa ketika pungutan-pungutan itu tidak dilaksanakan, tidak dilunasi kewajibannya gitu. Itu dampak pertama. Karena untuk penerimaan sendiri dari sektor cukai itu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan juga ya. Tahun lalu dari cukai hasil tembakau itu 198 triliun kurang lebih ya. 190 triliun itu bukan angka yang kecil ya, banyak banget, 190 triliun lebih itu untuk dari cukai hasil tembakau saja. Tahun ini kita ditarget 195 triliun gitu. Yang kedua adalah dampak kesehatan, pasti yang sudah disinggung di awal bahwa komposisi yang terkandung dalam rokok ilegal itu kita nggak jamin di dalamnya bisa sehat, karena rokok yang legal sekalipun, rokok yang resmi sekalipun itu sudah jelas ya di sana, dari bungkusnya aja gambarnya udah menyeramkan gitu. Iya betul. Itu kandungan-kandungannya itu sudah gitu ya, sangat berdampak buruk terhadap kesehatan, apalagi yang ilegal gitu, yang kita nggak tahu kandungannya seperti apa. Itu dampak kedua, kesehatan. Kemudian dampak ketiga adalah persaingan usaha, persaingan bisnis gitu. Rokok ilegal ini karena dia menghindari pembayaran cukai, tidak membayar cukai, pajak dan pajak rokok, makanya dia bisa menjual murah produknya di pasaran. Karena dia bisa jual murah, akhirnya persaingan dengan rokok yang legal, yang membayar cukai, yang harganya lebih mahal, jadi nggak sehat lagi. Konsumen sedikit banyak melirik yang lebih murah ya Pak Arief ya gitu. Ini persaingan usaha jadi nggak sehat. Nah
dampak negatif berikutnya yang keempat, ini tambahan dari saya sendiri, adalah saya khawatir dengan angka prevalensi gitu. Angka perokok pemula di Indonesia ini masih sangat tinggi. Dengan adanya rokok ilegal yang harganya murah, di kisaran harga 5 sampai 10 ribu rupiah per bungkus, itu sumbangsih untuk menyumbang angka Perokok prevalensi pemula, perokok pemula itu sangat tinggi. Karena anak-anak sekolah aja sekarang nih yang sudah SMA atau bahkan mungkin SMP, uang sakunya itu saya yakin sehari lebih dari 10 ribu Pak Arief ya. Kalau mungkin kelasnya anaknya Pak Arief nggak mungkin 50 ribu, paling 100 bisa gitu. Dengan harga rokok yang cuma 5 ribu, saya yakin anak-anak usia SMA itu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Keinginan untuk mencoba itu tinggi. Kenapa nggak dicoba? Cuma 5 ribu gitu loh. Setelah mencoba nanti kena kena nikotin, ketagihan, dan nggak bisa kembali. Sulit untuk kembali gitu. Iya, seperti tadi yang Ayu sudah katakan, memang rokok ilegal ini rasanya seperti alkohol seperti itu ya, ya karena murah dan kita mencoba ya mengoplas-ngoplas seperti itu. Jadi akhirnya kita kecanduan untuk merokok seperti itu. Ada efek adiksinya. Adiksinya ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, dari Pak Arief menanggapi kasus tersebut tadi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang, bagaimana? Ya, memang tadi juga sempat saya singgung bahwa kecemasan kami pemerintah itu terutama pada perokok pemula. Karena dengan harga yang murah dan terjangkau, mereka pasti beli. Dan itu juga dipengaruhi lagi dengan pergaulan. Ketika teman-temannya kumpul-kumpul, dikasih 1 batang, 2 batang, dan dia akhirnya ketagihan beli sendiri. Jadi prihatin lah Mbak, prihatin dengan adanya itu, dan kami sangat setuju dengan adanya kegiatan gempur rokok ilegal ini, meskipun saat ini memang baru dari Bea Cukai yang melakukan. Sebetulnya kalau dari badan yang lain terkait dengan yang tadi disampaikan ingredientnya tidak sesuai dan lain sebagainya, itu juga bisa, tapi setahu saya itu juga belum dilakukan. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali dari Pak Arief. Nah, saya ingin mengarah lagi ke Pak Bambang, terkait dengan penurunan rokok ilegal di Kota Tegal. Apakah sudah menunjukkan tanda-tanda menurun atau seperti apa, Pak Bambang? Dipersilahkan. Saya rasa masih fluktuatif angkanya Mbak Ayu ya. Jadi dari 2019, 2020 itu memang kecenderungan menurun, tapi 2021 sampai sekarang semester pertama 2022 ini malah kita melihat dari sisi hasil yang kita tindak, hasil tangkapan gitu, justru kok malah mengalami peningkatan gitu. Sampai semester 1 per 30 Juni kemarin itu selama 6 bulan kita sudah lebih dari 10 juta batang kita tangkap rokok ilegal gitu. Wah, lumayan banyak sekali ya Pak ya? Iya, banyak sekali. Lalu kemudian apakah ada reaksi dari masyarakat ketika dari Bea Cukai atau instansi terkait melakukan penggemburan ini seperti apa di Kota Tegal, Pak Bambang? Ya, kami dari Bea Cukai tentu sangat berharap ya sinergi kita dengan pemerintah daerah, dengan instansi lain ini sangat kita harapkan, karena membangun negeri itu nggak bisa sendiri. Memberantas rokok ilegal itu nggak bisa sendiri. Kita perlu sinergi, kita perlu bantuan dari jajaran Pak Arief beserta jajaran gitu. Seperti hal-hal semacam ini, kita bisa di samping upaya represif kita tindak, kita juga preventif dulu, sosialisasi seperti ini. Ini kan berkat Pak Arief, sosialisasi seperti ini kita bisa selenggarakan gitu. Nah, ini luar biasa. Bentuk sinergi Mbak, bentuk sinergi. Ini yang kita harapkan gitu. Nah, tadi menyinggung kenapa instansi yang lain tidak melakukan operasi Pak Arief. Jadi karena memang undang-undang cukai ini sifatnya spesial ya Pak Arief ya. Dia like spesialis gitu. Memang hanya Bea Cukai instansi satu-satunya yang dikasih wewenang untuk melakukan penindakan dan penegakan hukumnya di bidang cukai gitu. Instansi yang lain sifatnya nanti adalah tadi kolaborasi, mendukung saja gitu. Gitu.
Luar biasa. Nah, Pak Bambang, kalau misalnya ditemukan di lapangan, nanti ada beberapa orang yang melanggar seperti itu. Artinya mereka ini menjual rokok ilegal. Bagaimana jika kami masyarakat menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, bisa melapor kemana? Ini tahapannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Bagus, ini juga penting sekali ya buat masyarakat bahwa kami membuka saluran informasi seluas-luasnya ya. Belakangan sekarang ini lebih zamannya medsos ya, media sosial. Bea Cukai Tegal juga semua platform media sosial kita sediakan. Di Facebook kita ada fanpage-nya Bea Cukai Tegal, kemudian Instagram kita ada bctegal.official, Twitter juga ada, YouTube kita juga ada channelnya Bea Cukai Tegal. Nomor WA bisa dihubungi kapanpun 24 jam, nanti bisa ditulis mungkin ya 0811 288-8521 gitu. Kita buka saluran informasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi adanya peredaran rokok ilegal gitu. Dan jangan khawatir, si pemberi informasi akan kita rahasiakan identitasnya. Sudah pasti kita lindungi, kita jamin keselamatannya gitu. Baik, lalu kemudian untuk tindakan-tindakan yang seperti apa yang dilakukan oleh Bea Cukai ini kepada para produsen, distributor atau penjual atau ke konsumen, ini bagaimana? Ya, kalau ke penjual, distributor itu pasal hukumnya jelas ya Mbak ya, di Undang-Undang Cukai itu di pasal 54 sampai pasal 58 itu sudah jelas di sana. Tentu saja untuk kepastian hukumnya tetap kita ikuti prosedurnya. Setelah kita tindak, nanti kita adakan penyidikan. Setelah penyidikan berkasnya dinyatakan lengkap, kita serahkan ke kejaksaan ya. Dari kejaksaan nanti kalau sudah lengkap P21 kita naikkan ke pengadilan. Nanti tetap yang menjatuhkan vonis tetap dari pengadilan gitu. Tapi itu untuk penjual maupun distributor gitu ya Mbak Ayu. Tapi kalau untuk yang konsumen sampai saat ini belum ada sanksinya untuk konsumen gitu. Baik, tapi lebih ke kesehatan ya mungkin ya. Iya. Oke, baik. Kalau Pak Arief sendiri menanggapi penindakan ini seperti apa Pak Arief? Dipersilakan. Nggih, terima kasih Mbak Ayu. Memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Luar biasa. Jadi kuat hari ini ya. Iya, jadi apapun yang kita buat itu pasti tetap masih ada celah dan kekurangan. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, memang dari untuk produsen, agen maupun penjual sudah ada payung hukumnya untuk tindakan. Tapi kalau untuk konsumen sama sekali belum ada, sehingga mungkin yang bisa kita lakukan hanya seperti ini. Kita edukasi, kita sosialisasi, sehingga timbul kesadaran bagi mereka bahwa yang dilakukan itu bisa merugikan diri sendiri dan orang yang disayangi yang dekat dengan mereka. Luar biasa, itu ya tadi dari Pak Arief. Kemudian saya ingin mengarah lagi ke Pak Bambang ya terkait dengan rokok ilegal. Memang tadi kita sudah berbicara banyak hal seperti itu ya Pak ya, mulai dari fungsi, kemudian ciri-ciri, terus definisi, kemudian dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat itu seperti apa. Nah, untuk rokok ilegal ini sendiri, apakah terjadi ke dalam maksud saya untuk penyebarannya di masyarakat ini dari pandemi ke kita sekarang ini, apakah ada perubahan seperti itu Pak Bambang? Maksudnya peredarannya, peredarannya rokoknya. Iya betul. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, justru meningkat gitu ya, meningkat. Ya. Mungkin karena pandemi ya. Pandemi orang jadi nggak banyak kegiatan tapi ngerokoknya terus gitu kan. Sementara itu kan penghasilan tingkat pendapatan menurun, sehingga otomatis dia nyari yang lebih murah gitu. Nah itu indikasinya tadi ya Mbak, dari jumlah yang kita tangkap gitu mengalami peningkatan. Berarti masih mengalami peningkatan ya. Maaf Pak, ini berarti terjadi dari 2021 kah atau sebelumnya sudah pernah terjadi? Iya, kalau saya bilang fluktuatif ya, misalnya kalau dari 2019 ke 2020 kan terjadi penurunan gitu, 2020 ke 2021 naik dikit. Nah ini agak lumayan dari 2021 ke 2022 ini gitu.
Oke baik, berarti ini agak lumayan ya. Lumayan. Maka dari itu ada gerakan gempur rokok ilegal seperti Ya, itu ya. gempur rokok ilegal sendiri dari 2021 ya Mbak Ayu ya. Dari 2021 kita sudah ganti tagline ke gempur karena dari sebelumnya itu stop itu masih nggak manjur gitu, nggak manjur gitu. Kita diberi target oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa peredaran rokok ilegal itu kalau bisa kita tekan sampai angka 1% gitu. Sampai angka 1%, tapi faktanya sampai tahun 2021 kemarin kita masih sulit untuk mendekati angka itu gitu. Masih di kisaran angka 7% atau 5%. Karena survei ini kan yang menyelenggarakan lembaga independen ya Mbak Ayu dari Universitas Gadjah Mada gitu. Menyelenggarakan survei tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia. Baik, luar biasa. Nah, untuk pengenaan tarif seperti itu ya Pak Bambang di rokok sendiri, ini berapa persen untuk negara dan berapa persen untuk instansi seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oh, justru nggak ada untuk instansi. Oh, nggak ada. Baik. Cukai itu, Yes. cukai itu langsung masuk kas murni negara. penerimaan negara, murni penerimaan negara, pembayarannya juga langsung masuk ke kas negara, tidak melalui bea cukai. Bea cukai tidak menerima pembayaran dalam bentuk apapun. Baik. Jadi pure masuk ke rekening kas negara gitu. Pure ya seperti Iya. itu ya. Jadi mungkin masyarakat biar paham ini kenapa dinaikkan karena agar konsumsi rokok ini menurun seperti itu ya Pak ya. Tarif cukai. Kalau kita bicara tarif cukai, mungkin kita kembali ke filosofi awal bagaimana cukai itu dikenakan gitu. Karena cukai itu kan sebenarnya bentuk earmarking, kalau kita belajar adalah sebagai kompensasi sosial karena barang ini menimbulkan dampak negatif ketika dikonsumsi. Makanya cukai itu dikenakan untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan gitu. Kenapa dinaikkan tarif cukai setiap tahun? Ya dengan harapan ketika cukainya naik, nanti harga barangnya menjadi naik. Ketika harga barangnya semakin mahal, diharapkan konsumsinya juga semakin berkurang. Nah, Kalau itu. konsumsinya semakin berkurang, dampak negatif yang ditimbulkan juga semakin kecil. Iya. Itu. Betul sekali. Berarti saling keterkaitan dan ada solusi serta saran yang nantinya akan Iya. dimunculkan Betul. seperti itu ya Pak Bambang ya. Betul sekali. Baik, nanti kita akan berbicara lagi Pak Bambang dan Pak Arif ya mengenai rokok ilegal. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Di segmen kita kali ini kedatangan tamu spesial sekali nih pemirsa ya. Wah, luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wali Kota Kota Pekalongan dengan Bapak H.A. Afzan Arslan Junaid SE. Iya. Halo Pak, Sugeng Rawuh Pak. Sugeng Rawuh, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Aaf kabarnya hari ini? Alhamdulillah harus sehat dan harus semangat. Harus sehat dan harus semangat seperti Tetap itu harus ya. semangat, iya. Baik. Nah, tadi perjalanan menuju kemari seperti apa Pak? Apakah aman atau seperti apa? Aman, cuaca walaupun agak panas tadi ya, tetapi aktivitas masyarakat saya lihat juga masih ramai. Ya masih aman-aman aja lah seperti hari-hari biasa. Masih aman, Iya, aman masih. saja ya seperti itu. Luar Covid-nya biasa. juga mudah-mudahan aman. Iya, betul. Ini kan Topiknya ada- sangat aman. Iya, Covid belum lagi ini ada apa? Yang sekarang juga menjadi perhatian ini PMK dan Cacar monyet. mudah-mudahan ada lagi cacar monyet. Cacar monyet. Ya mudah-mudahan lah masyarakat Pekalongan sehat semua. Amin, Iya. amin, luar biasa. Berarti ini Pak Aap datang kedua kali ya di Expose ya, Iya. luar biasa. Dan bertemu dengan saya Iya. lagi Pak Aap. Oke, baik. Nah ini Pak Aap, kita tadi sudah berbincang bersama dengan Pak Bambang dari Bea Cukai, kemudian dari Pak Arif juga Diskominfo mengenai rokok ilegal seperti Rokok itu. ilegal, oke. Iya. Dari Bapak Wali Kota sendiri menanggapi kasus serta fenomena ini seperti apa Pak? Dipersilakan. Iya, alhamdulillah di Kota Pekalongan pada tahun lalu dan tahun ini sudah tidak ditemukan rokok ilegal di pasar maupun toko kelontong. Ya, tetapi bukan berarti kita ini tetap harus abai ya, harus puas, enggak, tetap kita lakukan terus, termasuk pembinaan kepada pedagang, terus kepada masyarakat
Terus kita juga rutin pengawasan ke pasar dan pedagang kelontong, dan alhamdulillah mudah-mudahan sudah tidak ditemukan lagi rokok ilegal, karena prinsipnya pabrik rokok ilegal ini kan di Pekalongan nggak ada ya, jadi hanya edaran dari wilayah lain di Kota Pekalongan. Tapi alhamdulillah lah semuanya sudah aman, tapi ya jangan lengah, tetap harus dilakukan pembinaan, penyuluhan, sama operasi rutin juga kita lakukan. Baik, operasi rutin juga dilakukan dan ternyata Kota Pekalongan aman ya, luar biasa. Masih aman. Masih aman. Kita bilang masih aman lah sejauh ini, asal kita semua konsisten ya, terutama dari masyarakat dan dari pedagang. Oke, baik, luar biasa. Itu tadi tanggapan dari Pak Wali mengenai rokok ilegal yang masuk ke wilayah kita seperti itu ya Pak ya. Baik, saya ingin mengarah ke Pak Bambang kembali mengenai dana bagi hasil cukai tembakau ini Pak. Karena ketika kita berbicara tentang rokok ilegal, DBHCT itu ada di situ. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa sih dana bagi hasil cukai tembakau? Dipersilakan. Ya, sebelum ke sana, di awal sudah saya sampaikan kategori ciri-ciri barang yang dikenakan cukai. Ya, di sana yang terakhir saya bilang dikenakan pungutan untuk keseimbangan dan keadilan. Nah, disinilah keadilannya Mbak Ayu dan pemirsa. Jadi DBHCHT itu diambil dari dana cukai, total cukai yang sudah masuk ke penerimaan negara itu sebesar 2%. Nah, 2% dari total penerimaan cukai itu dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Nah, tujuannya untuk apa ya? Kalau kita bicara filosofi cukai yang tadi, tujuannya tentu untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat konsumsi dari rokok atau barang kena cukai itu gitu. Makanya DBHCHT itu sebagian besar digunakan atau dialokasikan di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan, kemudian sekarang ada di bidang kesejahteraan masyarakat juga, dan tentunya juga dialokasikan untuk bidang penegakan hukum gitu. Nah, mengenai persentasenya untuk tahun 2022 ini 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum gitu. Luar biasa sekali. Mungkin dari Pak Wali Kota ingin menambahkan terkait dengan DBHCT. DBHCT seperti itu. Memang sekarang ini tidak harus dikhususkan untuk industri rokok saja ya, bagi hasil ini seperti apa buruh tembakau ini sekarang sudah bisa untuk penegakan hukum, sudah bisa untuk latihan. Kita pelatihan di BLK kemarin baru saya buka itu juga dari anggaran bagi hasil cukai rokok ya, ada 3 kelihatannya kemarin. Ada teknik informatika, desain grafis, terus pembuatan roti dan kue, terus sama rias pengantin. Nah, ini kan juga ternyata sangat bermanfaat dan dengan situasi dan kondisi sekarang. Kalau untuk informatika kan mungkin bisa pemasaran online sekarang. Buat roti sekarang ibu-ibu di rumah ya, di rumah sambil mengurus rumah tangga, ngemong anak, juga bisa bikin kue, pasarnya lewat online. Terus rias pengantin ini saya rasa juga masih perlu karena ini masih usum manten ya Mbak. Iya. Saya undangan itu Sabtu Minggu bisa 3-4 kali ini. Nggak tahu Pak Arif mau lagi nggak tahu. Nggak lah. Ya jadi hal-hal ini sangat bermanfaat sebetulnya untuk ya itulah pelatihan penegakan hukum, terus penyuluhan kepada masyarakat, kepada pedagang. Ya. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Untuk Pak Bambang sendiri di wilayah Tegal ini pemanfaatannya seperti apa Pak untuk dana bagi hasil cukai tembakau? Ya, kalau kami dari Bea Cukai kan in charge-nya di bidang penegakan hukum ya, Mbak Ayu ya. Jadi kami cuma diberi amanah, ranahnya kami itu di bidang penegakan hukum aja. Penegakan hukum itu meliputi sosialisasi dan pemberantasannya gitu kan. Nah, ini sosialisasi seperti semacam ini kita laksanakan. Di daerah-daerah lain juga sama ya, sosialisasi, cuman bentuk-bentuknya aja yang berbeda. Ada yang dalam bentuk pertunjukan seni, ada yang tatap muka seperti biasa, ada yang menyelenggarakan lomba konten, video, macam-macam. Nah, intinya adalah sosialisasi gitu. Kalau di bidang yang lain, kesejahteraan masyarakat seperti disampaikan oleh Bapak Wali Kota terkait pelatihan, itu kan masuknya dari bidang kesejahteraan masyarakat ya Mbak ya. Kami dari Bea Cukai tidak
tidak diperkenankan masuk ke sana. Atau di bidang kesehatan misalnya untuk pembelian alat-alat kesehatan, pembelian ambulan atau pembangunan puskesmas, itu juga kami tidak diperkenankan masuk ke sana. Kami hanya bisa masuk di bidang penegakan hukum, yaitu untuk sosialisasi dan pemberantasannya saja. Gitu. Baik, luar biasa sekali untuk sosialisasi dan pemberantasannya saja ya. Oke. Nah, Pak Wali Kota atau Pak Aap ya, ini peranan yang dilakukan dalam pemberantasan rokok ilegal tentunya membutuhkan peran aktif masyarakat secara masif seperti itu ya. Sehingga tentunya di seluruh wilayah termasuk Pekalongan ini bisa mungkin zero dan Tegal juga mungkin bisa zero rokok ilegal seperti itu. Nah, bagaimana upaya untuk bisa mengangkat partisipasi masyarakat supaya kita bisa memerangi rokok ilegal ini, Pak? Dipersilakan. Alhamdulillah kalau dari mungkin sampai tahun 2000 ya kita masih menemukan di pasar maupun di pedagang kelontong, tetapi setelah kita lakukan tindakan dalam arti perampasan rokok ilegal itu, terus kita lakukan pembinaan, mereka sudah tahu dan sudah sadar ini praktis tidak ada lagi. Terus untuk perannya semua ini terutama dari masyarakat, monggo kalau masyarakat masih menemukan rokok ilegal bisa dilaporkan, ada Wadul Aladin sebetulnya di kita ya. Terus ada 112, terus bisa langsung ke kantor Kasatpol PP ya, ke kelurahan, ke kecamatan itu bisa. Pokoknya apa masyarakat yang terdekat dan termudah diakses untuk masyarakat itu. Kalau dari kita operasi rutin pengawasan terus kita lakukan, jadi ada 2 sektor ya, jadi dari internal pemerintah Kota Pekalongan dan dari laporan masyarakat. Baik, untuk yang tergabung Pak ke dalam tim operasi itu mungkin bisa dijelaskan siapa saja? Untuk yang tergabung kita melibatkan Satpol PP ya, tokoh masyarakat, terus dari pihak kepolisian, TNI juga kita libatkan semua. Kalau memang itu sudah ditemukan biasanya kita lapor ke Bea Cukai. Ya. Oke, luar biasa ya itu tadi. Nah, untuk Pak Bambang nih menanggapi hal tersebut di wilayah Tegal ini seperti apa Pak? Strategi apa yang dilakukan? Dan tentunya upaya ke masyarakatnya seperti apa? Dipersilakan Pak Bambang. Ya, baik. Yang pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu untuk Kota Pekalongan Bapak Wali Kota beserta jajaran khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja. Betul yang disampaikan Bapak Wali Kota bahwa 2 tahun belakangan ini Kota Pekalongan tidak kita temukan pelanggaran gitu, zero di Kota Pekalongan gitu. Tapi untuk di wilayah lain di bawah pengawasan Bea Cukai Tegal kan dari Brebes sampai Batang itu masih banyak. Tapi intinya itu kalau di daerah Brebes sampai Batang itu kan memang tidak ada pabriknya, tidak ditemukan pabrik rokok ilegal. Nah, modus operandinya adalah daerah perlintasan. Jadi produsen rokok ilegal itu biasanya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah mungkin di sekitaran Jepara, Kudus, kemudian Jawa Timur itu Malang, Sidoarjo dan sekitarnya itu. Nah, nanti tujuan pemasarannya sebenarnya ke Sumatera atau ke Kalimantan. Nah, melewati Pantura ini di wilayah kita ini hanya perlintasan saja. Berjuta-juta batang rokok yang kita tangkap itu hampir semuanya ditangkap di jalan tol. Di jalan tol atau di rest area gitu. Jadi ya strategi kami ya mengintensifkan pengolahan informasi, mengefektifkan unit intelijen karena di Bea Cukai itu ada unit intelijennya. Kita olah informasinya sehingga berhasil kita tegah di jalur perlintasan ini. Kebanyakan kita tangkap di jalan tol gitu. Luar biasa. Nah, ke Pak Arief ini ya. Pasti menunggu ini Pak Arief ya. Tadi menanggapi mungkin versi Pak Arief Karyadi sendiri sebagai Kepala Diskominfo, bagaimana sih untuk meningkatkan upaya ke masyarakat gitu agar bisa memerangi rokok ilegal ini Pak? Dipersilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Memang pemerintah Kota Pekalongan membuka banyak sekali jalur untuk pengaduan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, ada Wadul Aladin di nomor 08164403 kali. Nanti bisa ditulis di share di bawah ya pemirsa. Di bawah. Oke. Ya, kemudian di saluran 112, kemudian ada juga di medsos Pemkot ada.
kemudian medsos akun Pak Wali pribadi juga ada. Monggo nanti bisa disampaikan ya, Prokompim juga ada. Jadi partisipasi masyarakat ini memang terus kita bangun, Pak, karena apapun itu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi baik Pak Bambang maupun Pak Wali, partisipasi aktif masyarakat dalam segala bidang, tidak hanya dalam gempur rokok ilegal saja, tapi dalam segala bidang, mulai dari pengawasan pembangunan, mulai dari perencanaan dan sebagainya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa tepat sasaran dan efisien. Mungkin itu. Baik, tepat sasaran dan efisien, seperti itu ya Pak Arif ya. Lalu untuk Pak Bambang kembali ya, siap. ini peran generasi muda seperti saya ini untuk Masih muda. Iya, masih muda. Usia berapa usia? Nanti kita spill di belakang ya Pak ya. Nah, ini gimana Pak Bambang melihat generasi muda saat ini menanggapi kasus ini di wilayah Tegal khususnya? Dipersilakan. Ya, generasi muda apa ya, milenial ya Pak Arif ya. Milenial ya, ini. Oke. Ya, kalau saya bilang itu adalah generasi harapan bangsa ya. Masa depan bangsa ada di tangan generasi yang sekarang kita anggap sebagai generasi milenial, generasi muda gitu. Kita berharap sekali lah kepada generasi ini gitu. Makanya perannya dalam hal menggempur rokok ilegal ini tentu kita sangat harapan sekali gitu. Di beberapa kesempatan saya sempat mengusulkan kepada teman-teman di pemerintah daerah kalau sosialisasi itu audiensnya kalau bisa kaum milenial gitu. Nah, nanti dari sana kita kasih edukasi yang betul, edukasi yang tepat sasaran tadi seperti kata Pak Arif gitu. Nanti biar mereka menjadi agen perubahan di masyarakat. Gitu, itu aja sih cita-cita Agen of change ya, seperti itu ya. Iya, menjadi Baik. agen perubahan gitu. Mungkin dari Pak Wali ingin menanggapi terkait ke generasi muda. Sebetulnya kalau kita bicara generasi muda ya, ya kita harapkan menjadi generasi emas nantinya di Indonesia 100 tahun 2045 ya, harapan bangsa besar kepada mereka. Jadi sebetulnya kalau untuk generasi muda kita tekankan bukan hanya rokok ilegal, tetapi rokok legal pun ya kalau sebisa mungkin mereka hindari. Ya mereka hindari, jangan tiru misalkan orang tua mereka yang sudah terlanjur kecanduan rokok ya. Ini generasi muda harus kita pupuk. Kalau di rokok legal pun sebetulnya tidak baik ya, tetapi apalagi rokok yang ilegal seperti itu. Itu yang perlu kita garis bawahi ya Pak ya. Iya. Untuk generasi muda ya, kalau bisa semuanya jangan merokok. Kita terus terang miris juga ya, ada beberapa kali kita temukan bahwa di siswa-siswa SMA, SMP, mahasiswa ini sudah banyak yang merokok. Ya, terutama mereka kan secara prinsip lebih banyak yang belum bisa mencari uang sendiri. Ya, ini ya janganlah ya, kalau bisa kita edukasi terus untuk rokok ini ya, untuk generasi muda ayo kita selamatkan seperti itu ya. Coba kalau dari bagi hasil cukai sekitar 8,6 miliar untuk Kota Pekalongan, ini termasuk besar. Tapi kan dilema, kita pengennya malah bagi hasilnya turun saja supaya perokok, berarti jumlah rokok ini juga menurun, jumlah perokok ini juga menurun. Jangan semakin besar seperti itu ya Pak. Jangan semakin besar ya, tapi ya keadaannya masih seperti ini, tinggal kita aktif mengedukasi dan komitmen kita bersama lah, ini menjadi komitmen kita bersama. Baik, luar biasa. Dari Pak Karyadi sendiri bagaimana pesan, kesan serta harapan untuk masyarakat Kota Pekalongan dalam hal ini Pak? Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Kalau secara pribadi saya berpesan kepada orang tua, karena Nyun Sewu pada saat ini seperti kita ketahui untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sibuk di luar, sehingga kadang pengawasan, edukasi dan pendampingan ke anak-anak mereka kurang. Dan mohon maaf kalau yang punya kelebihan rezeki biasanya dipercayai karo rewang pembantu, sehingga padahal kita ketahui bersama bahwa pembentukan karakter dan anak itu dari usia dini ya, sehingga paling tidak
kalau dipercayakan kepada orang lain, ya mohon maaf, seperti itulah jadinya. Mungkin itu saja, terutama terkait dengan penggunaan gadget. Sekarang anak tidak keluar kamar itu jangan senang dulu, ya malah harus lebih diawasi karena apa yang dilakukan kita nggak tahu. Meskipun dia di dalam kamar, dunianya itu bisa lebih luas dari yang kita kira, ya. Dan banyak hal yang ditawarkan, Mbak. Memang dari Kominfo sendiri sudah bekerja sama dengan relawan TIK untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Kemarin kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan relawan TIK untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan terkait dengan bahaya gadget, penggunaan gadget pada ibu-ibu PKK, kemudian organisasi wanita yang ada di Kota Pekalongan. Artinya mereka harus waspada terhadap perkembangan anak. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Baik, luar biasa ya pesan dari Pak Karyadi selaku Diskominfo seperti itu. Kembali ke Pak Bambang, singkat saja Pak, harapan ke depan untuk wilayah Tegal dan terutama untuk gempur rokok ilegal ini seperti apa? Ya, harapannya peredaran rokok ilegal menjadi semakin kecil ya, turun, sehingga apa yang diharapkan oleh Ibu Menteri Keuangan 1% itu bisa kita capai. Itu aja. Luar biasa. Bapak Wali, Pak, bagaimana harapan ke depan untuk Kota Pekalongan? Seperti itu. Iya, harapan ke depan untuk Kota Pekalongan sebetulnya yang lebih berbahaya itu bukan rokok ya, tetapi bagaimana peredaran narkoba, bagaimana kenakalan remaja, bagaimana seks bebas dan sebagainya. Ini saya harapkan kemarin kita baru melantik Duta Genre ya. Betul. Mbak Ayu juga ya. Yang tahun kemarin ya Duta Genre, mudah-mudahan Duta Genre juga bisa komitmen bersama untuk bersama kita ya, komitmen bersama untuk ya itu tadi memerangi narkoba, seks bebas dan pernikahan dini. Ya, pernikahan dini ini karena pernikahan dini ini tingkat perceraian yang disebabkan pernikahan dini ini persentasenya yang paling besar ya, di samping kekerasan rumah tangga tadi, KDRT. Jadi harapannya ayo kita bangun generasi emas terutama di Kota Pekalongan, bebas narkoba, kekerasan seksual dan pernikahan dini. Itu intinya yang selalu kita komitmen. Tinggal nanti untuk yang lain-lain seperti perkembangan zaman sekarang seperti tadi disampaikan Pak Arif, untuk gadget dan sebagainya, ini penggunaan karena gadget ini juga sangat luar biasa, dari barang yang halal sampai yang haram semuanya bisa, yang legal dan ilegal semuanya bisa di situ ya. Jadi memang harus hati-hati, peran orang tua, peran guru, peran sekolah, semuanya, peran lingkungan, semuanya harus berperan. Luar biasa, dan ternyata kita sudah habis Pak Bambang, Pak Aap ya. Masih seru padahal ya. Masih seru ya, masih panjang. Mungkin nanti bisa next ya Pak Aap ya. Baik, luar biasa sekali. Pak Arif terima kasih, Pak Aap terima kasih sudah rawo, dan tentunya Pak Bambang jauh-jauh dari Tegal datang ke sini. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Baik. Pemirsa, itu tadi ya mengenai rokok ilegal, merupakan loss-loss situation ya. Harga memang lebih murah, harga murah tentunya konsumsi akan meningkat dan pemerintah kehilangan pendapatan yang ditambah dengan meningkatnya kesakitan serta kematian karena konsumsi rokok. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemberantasan rokok ilegal karena kegiatan ini tentunya memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan masyarakat sekaligus penerimaan negara. Seperti itu ya pemirsa. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Hotel Kas Kota Pekalongan yang sudah menyediakan kami tempat serta narasumber yang sudah hadir di sini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas rahwonya ya, kedatangannya dan bergabung bersama kami. Baik, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Akhir kata, saya Yusita juga beserta narasumber dan kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri. Tetap saksikan Expose, lebih dekat, lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.